Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Resta Mawangi dari program studi Administrasi Publik dengan NIM 2202100035. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya, yaitu tentang wewenang dan kekuasaan. Di sini sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Ibu dosen pengampu Risna Dewi SOS MSP yang telah membimbing dan membina kami selama 1 semester ini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya dengan judul wewenang dan kekuasaan. Baik teman-teman, silakan ditonton. Baik, pada materi ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kekuasaan. Jadi, kekuasaan itu merupakan kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Dengan kata lain, kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari wewenang. Wewenang merupakan hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu. Ada 2 pandangan mengenai sumber wewenang, yaitu formal serta penerimaan. 1. Sumber formal. Sumber formal yaitu wewenang dianugerahkan karena seseorang diberi atau dilimpahkan atau diwarisi hal tersebut. 2. Sumber penerimaan. Sumber penerimaan yaitu wewenang seseorang muncul hanya bila hal itu diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara kekuasaan dan wewenang. Wewenang dapat diartikan sebagai hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh kepada orang lain. Artinya, kemampuan untuk mengubah sikap atau tingkah laku individu atau kelompok. Selanjutnya yaitu tentang sumber kekuasaan. Jadi sumber kekuasaan itu ada 5. Menurut Friend dan Bertrand Raven menyebutkan beberapa sumber kekuasaan, yakni 1. Kekuasaan yang sah atau legitimate power, kekuasaan yang berasal dari pengangkatan. Kedua, kekuasaan paksaan atau confiscatory power, kekuasaan yang berasal dari kekerasan atau pemaksaan. Dan yang ketiga yakni kekuasaan keahlian atau expert power, kekuasaan yang berasal dari keahlian. Dan yang keempat, kekuasaan hadiah atau reward power, kekuasaan yang berasal dari pemberian. Yang kelima yaitu kekuasaan takjim atau revenant power, kekuasaan berasal dari daya tarik dan karisma. Saya akan menjelaskan mengenai manajer yang berhasil menangani kekuasaan. Manajer yang berhasil menangani kekuasaan yaitu manajer yang peka terhadap sumber kekuasaan mereka. Kedua, mempunyai sasaran karir yang membuat mereka mengembangkan dan menggunakan kekuasaan. 3. Menghargai bahwa setiap sumber kekuasaan mempunyai keunggulan. Dan keempat, bertindak secara dewasa dan mengembangkan kendali diri. Dan kelima, memahami bahwa kekuasaan perlu untuk melaksanakan pekerjaan. Baik, di sini saya akan memberi kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan. Sedangkan wewenang merupakan hak moral yang sejalan dengan nilai dan norma masyarakat untuk membuat dan melaksanakan keputusan publik yang mempunyai pengaruh besar terhadap pembuat
dan pelaksana keputusan publik. Perbedaan antara kekuasaan dan wewenang ialah setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang dapat dukungan atau pengakuan dari masyarakat. Baik, inilah hasil dari presentasi materi saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan menyimak hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.